Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita melanjutkan materi analisa laporan keuangan. Yang kedua, liquidity ratio, di mana mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, di mana diukur dengan yang pertama, current ratio. Kemampuan untuk mengukur perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti semakin liquid perusahaan. Namun demikian, rasio ini mempunyai kelemahan karena tidak semua komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan mempunyai kemampuan yang sama. Rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities atau aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Tahun 2008, current rasionya adalah 2,8 kali. Kemudian tahun 2009, 2,3 kali. Artinya semakin kecil rasio ini berarti semakin tidak liquid perusahaan. Angka diperoleh dari laporan keuangan neraca, utang lancar, dan aktiva lancar. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Sebenarnya rasio ini adalah seperti current ratio, tapi persediaan tidak diperhitungkan karena kurang liquid dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang. Oleh karena itu, quick ratio memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan current ratio tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Quick ratio sebenarnya current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Rasio tahun 2008 adalah 1,8 kali. Kemudian 2009 1,3 kali. Di mana interpretasinya adalah semakin kecil rasio ini semakin tidak liquid perusahaan. Karena tahun 2008 1,8 kemudian menurun 1,3 kali di tahun 2009. Ini posisi dari utang lancar, kemudian aktiva lancar, dan persediaan di dalam neraca perusahaan. Cash ratio atau rasio kas, kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk menutup utang lancar. Rasio ini paling akurat dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena hanya memperhitungkan komponen aktiva lancar yang paling liquid. Semakin tinggi rasio likuiditas menunjukkan semakin baik kondisi keuangan jangka pendek perusahaan dan sebaliknya. Cash ratio sama dengan cash atau kas ditambah dengan marketable securities atau surat berharga atau sekuritas dibagi dengan current liabilities atau utang lancar. Tahun 2008, kasnya 1.100 ditambah 500 dibagi dengan 4.400, hasilnya 0,36 kali. Kemudian tahun 2009, hasilnya adalah 0,17 kali. Interpretasinya adalah semakin rendah rasio likuiditas menunjukkan semakin kurang baik kondisi keuangan jangka pendek perusahaan. Ini posisi dari kas, kemudian sekuritas atau marketable securities atau surat berharga, kemudian utang lancar atau current liabilities. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa aktiva lancar itu tidak semua lancar. Kenapa? Karena yang mudah dikonversi menjadi barang lain atau bentuk lain adalah hanya kas atau uang, cash. Dengan kas, uang cash atau uang di bank itu akan mudah digantikan atau dikonversi menjadi bentuk lain. Termasuk juga sekuritas atau surat berharga. Tinggal kita menjual, contohnya saham. Kita beli saham yang liquid atau yang ada di pasar yang selalu diperjualbelikan. Maka ketika kita membutuhkan uang untuk membeli sesuatu atau mengkonversi dengan barang lain, tinggal dijual saham tersebut. Kemudian piutang. Piutang meskipun masuk dalam aktiva lancar, tapi dia termasuk tidak lancar. Kenapa? Karena harus menunggu jatuh tempo baru kita mendapatkan kas kembali.
Kemudian persediaan termasuk yang paling tidak lancar. Kenapa? Karena ketika kita ingin menggunakan kas, maka persediaan tersebut harus terjual untuk menjadi kas atau uang cash lagi. Sehingga dalam perjalanan aktiva lancar, paling lancar adalah kas dan sekuritas, kemudian baru piutang, kemudian persediaan. Jika kita membutuhkan uang cash dalam bentuk piutang dan persediaan, maka kita harus mengkonversi menjadi uang terlebih dahulu. Yang ketiga, activity ratio, di mana mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana persenjataan activity ratio dapat diukur dengan berbagai cara berikut. Pertama, inventory turnover ratio, di mana rasio perputaran persediaan. Mengukur perputaran persediaan dalam menghasilkan penjualan, dan semakin tinggi rasio berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan sebaliknya. Inventory turnover sama dengan sales atau penjualan dibanding dengan inventory atau persediaan. Di tahun 2008, inventory turnover atau perputaran persediaannya adalah 13,3 kali dalam satu tahun. Tahun 2009, 10 kali. Artinya di sini terjadi pengurangan atau penurunan rasio. Semakin rendah rasio berarti semakin kurang efektif dan efisien pengelolaan persediaan dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Jadi artinya dalam setahun itu penjualannya untuk tahun 2008 57.000, kemudian persediaan 4.300. Berarti selama setahun itu ada perputaran persediaan selama 13,3 kali. Artinya semakin besar rasionya atau semakin banyak perputarannya, semakin liquid atau semakin efektif persediaan di perusahaan. Jadi ada persediaan masuk, kemudian terjual lagi, persediaan masuk, terjual lagi. Artinya tidak sampai berlarut-larut atau lama di perusahaan atau persediaan tersebut tidak terjual. Ini posisi penjualan bersih dan persediaan di dalam neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua, average days inventory. Mengukur berapa hari rata-rata dana terikat dalam persediaan. Semakin lama dana terikat dalam persediaan, maka semakin tidak efisien pengelolaan persediaan dan sebaliknya. Jadi, di sini kita menggunakan 360 hari atau dalam satu tahun dibagi inventory turnover. Jadi yang A tadi, 2008 360 hari dibagi dengan 13,3 kali. 27,067 atau 27 hari per tahun. Jadi persediaan itu berputar setiap 27 hari dalam satu tahun. Kemudian tahun 2009 360 dibagi dengan 10, 36 hari. Jadi semakin lama persediaan itu berputar atau turnovernya semakin lama, maka ini semakin lama juga dana terikat dalam persediaan. Artinya persediaan tersebut tidak terjadi penjualan atau tidak cepat dalam penjualannya. Semakin lama dan terikat dalam persediaan menyebabkan semakin tidak efisien pengelolaan persediaan dan sebaliknya. Receivable turnover atau rasio perputaran piutang, di mana mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputaran piutang, berarti semakin efektif dan efisien manajemen piutang yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Jadi ini mirip juga dengan inventory turnover, di mana semakin lama modal terikat dalam piutang, karena kalau piutang berarti kan modal kita ada di pihak ketiga atau pembeli. Receivable turnover sama dengan sales dibagi dengan receivable, penjualan dibagi dengan piutang. Tahun 2008 piutangnya adalah 9 kali, 2009 8,6 kali. Semakin rendah perputaran piutang berarti semakin kurang efektif dan efisien manajemen piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Piutang ada di neraca, kemudian penjualan ada di laporan laba rugi. Yang keempat, Days Sales Outstanding atau DSO, di mana mengukur rata-rata
waktu yang diperlukan untuk menerima kas dari penjualan. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin tidak efektif dan tidak efisiennya pengelolaan piutang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. DSO sama dengan 360 hari dibagi dengan receivable turnover. Tahun 2008 DSO-nya adalah 40 hari per tahun. Jadi setiap 40 hari pengumpulan piutang baru terjadi. 2009 naik menjadi 43 hari. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin tidak efektif dan tidak efisiennya pengelolaan piutang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Fixed asset turnover atau rasio perputaran aktiva tetap mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif pengelolaan aktiva tetap yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Fixed asset turnover sama dengan sales dibagi dengan total fixed asset. Penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Tahun 2008 2,7 kali, 2009 2,3 kali. Semakin rendah rasio ini semakin tidak efektif pengolahan aktif tetap yang dilakukan manajemen perusahaan. Sisi penjualan bersih ada di lapor rugi, aktiva tetap ada di neraca. Jadi di sini ada tanah dan gedung dikurangi dengan depresiasi aktiva tetap tersebut. Yang keenam, total aset turnover atau rasio perputaran total aktiva. Mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar rasio ini, berarti semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset turnover sama dengan sales dibanding total aset, penjualan dibagi dengan total aktiva. Tahun 2008 1,7 kali, tahun 2009 1,5 kali. Semakin rendah rasio ini berarti semakin tidak efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dan total aktiva atau total aktiva itu diperoleh dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.